Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang saya hormati tuan rumah Paguyuban Putra Alam Ustadz Muhammad Amin. Yang saya hormati teman saya Ustadz Luman. Yang saya hormati Pak Ustadz Asep, para ustadz, para guru, bapak-bapak semua yang hadir di sini. Izinkan saya, Pak Nana, mungkin yang sebagian ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Saya dari Pondok Soga. Pada malam Jumat ini sengaja saya datang ke sini silaturahmi. Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Adapun topik materi yang akan saya sampaikan sederhana, yaitu kita ingin menginginkan bahwa rumah kita menjadi surga kita. Artinya baiti jannati. Nah, para jamaah semua, tentu kita ingin sekali bahwa di hidup ini kita ini ingin dapat kebaikan dunia dan akhirat. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi perjalanan kita ini perjalanan dari dunia ke akhirat. Nah, di dunia ingin dapat kebaikan, di mana letaknya? Tentu kita lebih gampang menemukan adalah di rumah. Ya. Jadi kalau di rumah bahagia, keluarga kita bahagia, kita akan terasa bahwa kita memang sedang menikmati kebahagiaan. Jadi awalnya kita sukses itu di rumah. Ya, di rumah ada istri, ya, ada anak. Nah, itu. Jadi indikator kita bahagia itu lebih banyak di rumah. Makanya di rumah baiti janati, ya, rumahku surgaku. Jangan sampai kita di rumah menjadi bencana atau prahara gitu ya. Ya. Ini yang saya sampaikan di sini pentingnya kita mengetahui atau menjaga supaya di kehidupan rumah tangga kita supaya kita tetap harmonis ya, tetap ya ada komunikasi antara suami istri dan anak gitu ya. Jangan sampai kita pulang ke rumah ada aja yang dipertengkarkan. Karena kesuksesan itu mulai dari rumah. Jadi anak-anak juga sama. Jangan sampai anak-anak kita membawa beban dari rumah. Jadi mau sekolah bertengkar dulu bapak ibunya gitu. Jadi yang saya sampaikan di sini pentingnya kita menjaga rumah tangga. Nah, perlu kita jaga. Ini saya mencatat 5 poin ya. Yang pertama di dalam rumah tangga itu ada mencintai. Nah, kita mesti mencintai dulu dasarnya. Jadi suami istri mencintai ya. Jadi sama-sama kuatkan dulu. Ini menjadi berumah tangga dasarnya apa? Nah, dasarnya cinta. Nah, tentu cinta ini datang dari mana? Dari pendengaran dan penglihatan. Dari kata-katanya lawan jenis kita. Ini enak nih. Ya, sebelum kita untuk jatuh cinta mendengar suaranya. Kemudian dari penglihatan, dari perbuatannya yang akhirnya memutuskan untuk jatuh cinta. Nah, kalau udah saling mencintai, itu nanti akan timbul ingin memberi.
Nah, jadi cinta yang kuat itu akan mendorong kita untuk bisa memberi. Jarang-jarang gitu kalau sama yang benci kita bisa memberi. Jadi antara istri sama suami saling mencintai, nanti akan timbul ingin memberi. Nah, memberi itu kan banyak macam sekali ya. Jadi tidak hanya berupa harta, tapi yang pertama memberi paling tidak tenaga, ya, jasa, yang kemudian pikiran, kemudian emosi dan keyakinan. Nah, jadi penting bahwa dasar yang kuat adalah saling mencintai. Yang kedua, kalau udah tumbuh saling mencintai, akan punya kemampuan ingin memberi. Ya, jadi yang memberi itu tentu karena ada dasar saling mencintai. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menjaga rumah tangga kita, nomor 3 adalah saling menghargai pengertian. Nah, perlu itu. Jadi kita ada pengertian, ya saling menghargai. Kalau suaminya capek, ya si istri menghargai. Begitu juga kalau si istrinya capek, suaminya menghargai. Ya, jadi sama-sama saling menghargai. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah saling memaafkan. Ya, dengan adanya cinta itu kita ada kemampuan memberi, kemudian kita ada kemampuan menghargai, kemudian ada kemampuan memaafkan. Nah, jangan sampai di dalam rumah tangga kita untuk kemampuan memaafkan itu hilang. Ya, karena namanya rumah tangga pasti ada suka dan dukanya dan banyak yang enggak sukanya. Nah, itu ada kemampuan untuk memaafkan. Nah, kalau sudah ada kemampuan sudah memaafkan, nanti yang selanjutnya adalah berbuat baik kembali dengan ikhlas. Nah, jadi 5 poin ini penting untuk menjaga rumah tangga kita. Ya termasuk diri saya sendiri. Yang pertama, adanya cinta. Ya pokoknya semua kalau ada cinta mau beres ya. Kuat ya. Dia bisa saling memberi ya. Kemudian yang tadi sampaikan saling menghargai, ada pengertian, ya kemudian memaafkan. Nah, jadi kalau seandainya sudah tidak lagi bisa memaafkan, ya nanti kita bisa bertengkar lama-lama akhirnya berpisah. Jadi adanya kemampuan memaafkan, sudah bisa memaafkan, bukti memaafkan adalah berbuat baik kembali. Nah, jadi itu penting ya, berbuat baik kembali. Ya, disitulah bahwa kita tentu semua orang ingin sekali bahwa rumah tangga ini bahagia. Selain suami istri, dan tentu anak-anak kita juga ingin sukses. Jadi penting bahwa kita memperhatikan, terutama kalau kita punya anak perempuan, ya kalau punya anak perempuan, jaga hubungan anak perempuan dengan ayahnya. Ya, jadi anak perempuan dengan ayahnya itu mesti dijaga. Karena dari beberapa survei, hubungan yang tidak baik antara anak perempuan dengan bapaknya itu repot. Karena yang bisa menjaga anak perempuan adalah ayahnya. Kemudian juga kalau anak laki-laki yang bisa menjaga adalah ibunya. Jadi jangan sampai terjadi anak perempuan dengan ayahnya itu nggak saling nanya, nggak diperhatikan. Ya karena nanti si anak akan menganggap bahwa laki-laki di dunia ini satu-satunya yang masih sayang adalah ayahnya. Jadi kebanyakan dari beberapa survei, dari beberapa kejadian, anak perempuan yang jauh sama ayahnya itu biasanya bergejolak ya. Jadi kalau kita punya anak perempuan, sayangilah dari ayahnya. Begitu juga kalau misalkan punya anak laki-laki, sayangilah dari ibunya. Ya idealnya semuanya, tapi mesti ada yang diperhatikan. Nah, jadi pada malam ini saya hanya ingin mengajak, terutama diri saya sendiri ya, bahwa penting di dalam rumah tangga itu kita paling tidak tadi 5 itu. Yang pertama saling mencintai, yang kedua saling memberi, yang ketiga menghargai, dan keempat adalah memaafkan. Dan yang kelima adalah berbuat baik kembali. Nah, karena ilmu yang terbesar nyali kita itu adalah kemampuan untuk memaafkan. Ya,
Jadi rumah tangga bisa sampai bertahun-tahun, pasti di situ ada kemampuan untuk memaafkannya lebih ya. Ya, amin. Ini ibu-ibu sudah berumah tangga kelihatannya sudah lama semua nih, lebih dari 30 tahun ya. Ya, pasti untuk memaafkan suami itu gampang memaklumi ya, apalagi bapak-bapak ya. Iya, ya, memaafkan istri udah paham deh kita gitu ya. Ya udah memaafkan, berbuat baik kembali. Enak tuh rasanya ya, misalnya berantem-berantem tuh ya. Memaafkan akur lagi atau beda lagi tuh suasananya. Nah, berantem dulu. Berantem, nanti akur beda lagi. Langsung harmonis beda. Iya, iya. Jadi coba yang sudah merasakan tuh berantem lama 2 hari nggak nanya-nanya, ingat 3 hari ini harus nanya, akur lagi, udah lebih lebih terasa lagi. Makanya perlu juga ya di dalam rumah tangga itu artinya ada gejolak kecil-kecil ya. Maksudnya ada berantem, maksudnya berantemnya ada ya ada sewot-sewotan, kemudian saling memaafkan, akhirnya akur lagi. Ya Bu ya, kebanyakan berantemnya. Kebanyakan berantemnya ya. Tapi awet ya Bu. Nah itu. Yang biasanya yang nggak awet tuh jarang berantem. Jadi berantemnya kecil-kecilan, jadi ingat ya. 3 hari nih maksimal ya mah maksimal nih kalau berantem nih udah 3 hari udah jeda akur lagi ya. Cintanya nggak hilang-hilang ya. Ya memang ya semua orang mengalami ya. Jadi dalam artian yang namanya sudah berumah tangga sudah lama, ya namanya berantem, cemburu, apalagi cintanya berlebihan, cemburu. Udah berumah tangga 25 tahun aja masih cemburu ya. Iya, itu saking cintanya itu bagus. Kalau nggak ada cemburu repot. Jadi nggak ada yang namanya rumah tangga nggak ada cemburu tuh nggak ada ya. Karena memang dia sudah saking mencintai. Ya, main HP aja senyum-senyum sendiri aja bisa cemburu, senyum-senyum aja gitu kan. Iya, iya. Jadi penting ya yang paling penting ya di dalam rumah tangga ada komunikasi ya. Ada komunikasi antara istri dan suami sama anak ya sama mertua gitu ya. Jadi itu penting untuk itu ya. Jadi di sini yang saya ingin sampaikan lagi bahwa di dalam rumah tangga itu perlu kita saling menjaga perkataan ya, terutama untuk sama istri sama suami jaga kata-kata sesama anak gitu ya. Karena kata-kata itu nanti akan menimbulkan dampak bagi yang mendengarkan ya maupun yang menyampaikan. Karena penting di rumah tangga itu kalau kita berkata-kata buruk nanti anak kita juga sama ngikutin kata-kata kita buruk ya. Jadi kalau memang kita mengharapkan keluarga kita baik, ya jagalah perkataan-perkataan kita, jagalah eh, apa yang kita makan. Karena apa yang kita makan itu nanti akan menimbulkan energi, ya, menimbulkan energi dan energi kalau apa yang kita makan dari barang yang halal, yang baik, energi kita baik, ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan diri kita sendiri, kok kayaknya suka gitu ke yang hal-hal yang buruk, maka harus diperhatikan apa yang kita makan. Jadi sumber energi kita apa yang kita makan, ya itu harus diperhatikan. Ya, jadi itu yang saya sampaikan tidak panjang lebar karena masih banyak ustadz-ustadz yang lain yang akan menyampaikan. Intinya kita bahwa ingin sekali hidup ini mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi kebaikan di dunia letaknya tidak jauh-jauh ada di dalam keluarga. Dan dalam keluarga ya kita ingin keluarga kita menjadi jannah, jadi surga ya. Rumahku, surgaku, baiti jannati. Dan mudah-mudahan yang kumpul di sini ini semua bisa merasakan berumah tangga ya, ada bidadari di dalam rumah, ada anak-anak, ada makanan yang cukup, dan lain sebagainya. Sehingga kita merasa bahwa hidup di dunia ini, ya, kita merasa lebih bahagia. Tapi kalau hidup di dunia ini kita merasa menderita, nah kita akan semuanya nanti kurang konsentrasi, sholat pun kurang khusyuk, ya.
Ya mudah-mudahan semua yang hadir di sini ya akan merasakan betapa nikmatnya hidup berkeluarga. Bagi yang belum berkeluarga, ya mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang sesuai. Amin ya robbal alamin. Yang sudah punya istri, ya dipertahankan, ya tetap jaga kesetiaan. Amin ya robbal alamin. Jadi dari saya itu aja ya. Jadi yang ringan-ringan aja, yang penting jaga keluarga, jaga sholat, ya, jaga anak-anak sholat, jaga sholawat, ya. Jadi kita jangan yang terlalu rumit-rumit, yang sederhana aja. Dalam artian apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah kita laksanakan. Ya, seperti sholat, ya, silaturahmi, kita akur sama anak, akur sama istri, akur sama tetangga, sama mertua, dan sama saudara-saudara. Ya, jadi saya itu aja. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.